Sahabat Goda Gada Channel, apa kabar? Mudah-mudahan kabar sahabat semua dalam keadaan baik dan tak kurang satu apapun. Baik sahabat, tentunya untuk sahabat pecinta tanaman anggrek, hari ini benar-benar spesial, di mana saya ingin berbagi, tapi bukan berbagi door prize, ya, belum saatnya. Oke, di mana saya ingin berbagi tentang sebuah pengalaman, ya, tentang sebuah pengalaman yang sangat-sangat menggembirakan, sekaligus juga sangat berharga buat saya. Sahabat, tanaman anggrek pertama kali saya miliki itu anggrek yang saya dapat dari peninggalan mama. Ya, beliau meninggalkan anggreknya untuk saya dan saya mencoba merawatnya. Cuma sayang, karena waktu itu tangan ini belum terbiasa, akhirnya yang tersisa cuma beberapa saja. Tapi kini sahabat, seiring dengan semakin tumbuhnya minat, semakin tumbuhnya ketertarikan, akhirnya dari keterbiasaan itu menjadi sebuah kebutuhan. Sahabat, merujuk ke satu kebutuhan tadi, akhirnya saya berusaha untuk menumbuhkan kembali hobi tersebut. Dan cara saya mendapatkan anggrek bisa melalui pembelian online, offline juga, dan juga melalui pemberian dari saudara, adik, atau juga dari pemberian alam. Saat si spora terbawa angin, akhirnya dia jatuh menempel di pohon dan tumbuhlah. Ada yang namanya Dendrobium corminatum. Nah, itu dia pemberian ilahi. Alhamdulillah. Sahabat Goda Gada Channel, yang ingin saya ceritakan kali ini adalah bukan bagaimana saya mendapatkan anggrek, juga bukan bagaimana atau dari mana saya dapatkan anggrek tersebut. Tapi sahabat, yang ingin saya ceritakan adalah tentang bagaimana saya menanam, bagaimana saya merawat, hingga akhirnya anggrek tersebut berbunga. Baik sahabat, dalam saya menanam anggrek, biasanya saya pakai 3 atau 4 metode. Ya, tentunya para penghobi anggrek sudah paham dong metode apa saja yang dipakai. Sama seperti saya. Ya, yang pertama, saya coba praktekkan dengan metode digeletakin begitu saja. Sok nak wae, di mana wae, kan? Nah, pada saat kita terima anggrek atau kita dapat anggrek nih, kita balut si pangkal akar dengan sedikit media. Lalu setelah itu kita letakkan di bawah naungan. Entah itu bisa berupa pohon yang besar di atasnya atau di tempat yang emang sedikit lembab dan sejuk. Karena pada saat anggrek belum tumbuh, kena sinar mentari yang terik, tentunya ini akan berdampak sahabat. Nah, dan ternyata dari cara itu alhamdulillah banget ya. Alhamdulillah banget bisa sahabat lihat. Ada beberapa jenis anggrek spesies yang saya perlakukan dengan cara seperti itu. Dan akarnya juga alhamdulillah. Termasuk juga cara seperti itu saya aplikasikan terhadap anggrek kalajengking. Nah, pada saat saya terima waktu itu, saya potong sepanjang 2 jengkal, lalu di bawahnya atau di pangkal bawah saya ikat dengan media dan diletakin begitu saja. Awas sahabat, bisa peletakannya bebas. Ya, sahabat bisa meletakkan di bawah naungan pohon seperti yang saya lakukan. Saya letakkan di pot, ya, dimana di pot tersebut saya tanami bunga kenanga.
Yang penting asal jangan meletakkan anggrek tersebut di atas langit-langit berabe, apalagi meletakkan di atas genting. Oh my god. Ya, 5 menit saja kita letakkan di sana. Sakaratul maut is dead. Kasihan kan? Baik sahabat Goda-Gada Channel, dari cara tanam seperti itu, alhamdulillah sahabat bisa lihat sendiri ya, akar sudah tumbuh, lalu tunas baru pun sudah tumbuh. Nah, itu satu kegembiraan buat saya yang pemula sahabat ya. Dan berikutnya saya juga coba mengaplikasikan menanam anggrek dengan cara menempel. Ini bisa menempel di papan pakis atau juga menempel di batang pohon. Sahabat bisa lihat bagaimana anggrek-anggrek saya tempelkan di sebelah papan pakis, terus juga di sepotong kayu atau juga di sebelah bambu ya, dimana saat itu saya sudah kehabisan papan pakis ya sahabat ya. Terkadang saya sengaja mencari ke hutan kecil di belakang rumah ya, itu saya ambil beberapa dahan yang emang sekiranya bisa buat saya menempel. Dan alhamdulillah sahabat ya, sahabat bisa lihat ada beberapa jenis anggrek yang saya tempel di sini ya. Ada doritis, terus juga ada kuku macan, ada apa itu namanya, Ascocentrum ya. Cuma sayang Ascocentrum rupanya saat itu belum adaptif, jadi pada saat terkena hujan terus menerus akhirnya ditumbuhi jamur. Dan saat ini mungkin di ambang kritis mendekati sakaratul maut. Oh tidak. Tapi berbeda keadaannya dengan anggrek doritis yang saya tanam tempel. Sahabat lihat, akarnya kemana-mana, di mana-mana ya. Coba lihat, saya pikir cuma manusia saja yang butuh sandaran. Ternyata akar anggrek pun juga sama. Lihat, dia menjalar, lalu akarnya menempel di atas permukaan daun. Untung akar anggrek ternyata tidak seberat beban hidup. Oh my god, kebayang kalau berat, ngampleh tah daun anggrek. Dan metode tanam tempel ini saya aplikasikan untuk beberapa anggrek ya. Sahabat bisa lihat sendiri. Dan alhamdulillah, dan satu keistimewaan, ternyata anggrek lebih adaptif di tumbuhan inang ya, atau di media tempat dia menempel, terutama di papan pakis. Nah, sahabat Goda-Gada Channel, berikut ada satu kegembiraan, satu keajaiban. Ini bukan satu keajaiban, karena saya tahu nih kalau yang namanya anggrek spesies itu ternyata tahan banting. Terbukti pada saat saya terima anggrek saat pembelian online sahabat, saya terima dengan keadaan sebatang anggrek tanpa akar sedikit pun. Hanya ada bonggol bawah sama dia menjulur tangkai ke atas. Tapi pada saat itu saya pikir kering bukan berarti mati ya. Saya balut saat itu dengan media tanam, ada sabut. Saya berikan sedikit media tanam yang sedikit menyerap air ya, karena kalau menggunakan sabut saja itu terlalu kering, kelembaban tidak bisa terjaga. Akhirnya saya sedikit sisipkan moss putih di dalamnya, maksudnya agar anggrek yang belum tumbuh tidak sampai dehidrasi. Dan alhamdulillah sahabat, seiring dengan berjalannya waktu, anggrek dendrobium yang saya tanam tanpa akar sekalipun akhirnya tumbuh. Bahkan muncul spike, walaupun hingga saat ini akar belum muncul atau akar belum tumbuh sahabat. Satu kegembiraan buat saya,
dari anggrek Dendrobium jadul, ini ternyata sekalipun akar belum tumbuh, dia mampu menumbuhkan spike bahkan hingga berbunga. Sahabat bisa lihat sendiri. Tumbuh kembangnya saya perhatikan tiap hari, mulai dia dari muncul spike, lalu dia tumbuh menjadi kenop, dan tepat pagi ini dia mekar walaupun baru satu. Tapi besok, lusa, dan beberapa hari kemudian satu tangkai dia akan mekar semua. Sempurna. Sahabat Goda-Goda Channel, itu tadi pengalaman saya saat menanam anggrek dengan metode tempel. Lalu berikutnya saya coba dengan menggunakan metode tangkring. Nah, ini karena saat ini saya sudah kehabisan tempat untuk bersandar. Ya, sudah kehabisan pohon untuk menempelkan anggrek. Ya maksudnya masih banyak sih, cuma jauh dari jangkauan, takut gak keurus. Jadi saya konsentrasikan di tempat yang dekat saja. Dan keadaannya saat ini sudah penuh. Ya, jadi pada saat saya terima Oncidium americana, di mana sahabat juga tahu ya, yang namanya Oncidium americana, dia punya plan lumayan besar. Udah gitu, pada saat nanti Oncidium americana tersebut berbunga, dia memiliki spike yang emang lumayan panjang. Konon katanya, ini baru konon katanya ya, masalahnya saya belum pernah punya. Ya kan? Konon katanya tangkai spike dari Oncidium americana itu bisa mencapai 2 meter. Kebayangkan? Nah, jadi sementara upaya saya untuk menjaga agar dia tetap survive, saya tempelkan Oncidium tersebut di sebongkah pohon, batang pohon ya, di mana dia lumayan kokoh. Dan ternyata sahabat juga bisa lihat sendiri, dia langsung adaptif. Bahkan menurut penglihatan saya, anggrek Oncidium americana dia lebih cepat adaptif dan lebih cepat menumbuhkan akar-akar baru serta tunas baru. Berikut sahabat, ada lagi metode tanam yang saya pergunakan, yakni metode tanam di dalam pot. Ini satu kelemahan atau barangkali chemistry-nya saya belum dapat di metode ini sahabat. Dari pasca penanaman hingga kini, setelah berbulan-bulan sampai saat ini belum membuahkan hasil yang maksimal. Jadi kalau stake sih enggak, dia masih tetap ada pertumbuhan akar, cuma nggak maksimal. Sahabat bisa lihat akar yang tumbuh nggak sewah yang saya tanam di pohon atau di media tempel lain. Nah, ternyata cara saya menanam di media pot ini tidak direkomendasikan untuk saya terutama, ya kan? Sekalipun saya sudah pergunakan pot keramik, pot yang dianjurkan untuk menanam anggrek, di mana ada banyak lubang terdapat di bawahnya agar aerasi itu terjaga, agar sirkulasi udara juga tetap terjaga. Tapi ternyata sama saja, tidak atau belum tepatnya ya, mudah-mudahan saja belum. Iya, belum membuahkan hasil yang maksimal. So sahabat, dari pengalaman saya ini mudah-mudahan sahabat juga bisa mengambil kesimpulan ya, gerangan metode apa nih yang lebih cocok. Tapi ada satu hal yang perlu sahabat ingat juga nih ya, yang namanya anggrek dia bisa adaptif karena didukung beberapa faktor. Ya, faktor suhu, kelembaban, ya agroklimat. Ini juga penting banget sahabat ya. Saya tinggal di dataran rendah, persis beberapa meter saja dari area pantai ya, dimana suhunya di sini cenderung panas.
Jadi, kalau saya tanam dengan media tempel di pohon atau di media pakis, itu lebih baik. Juga sirkulasi udara itu juga memberikan pengaruh baik untuk akar anggrek. Nah, sahabat Gado-Gado Channel, dengan seringnya kita menanam, mencoba pada saat anggrek mati, lalu menanam lagi, itu setidaknya melatih jari jemari kita untuk semakin fasih memperlakukan mereka, sehingga tumbuh kedekatan khusus ya antara kita dengan tanaman atau dengan anggrek, sahabat. Chemistry didapat insya Allah ya, dan itu yang saya rasakan. Baik sahabat Gado-Gado Channel, saya rasa cukup sampai di sini saja cerita saya tentang bagaimana caraku menanam dan merawat anggrek. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk sahabat, terutama untuk sahabat yang pemula, pecinta tanaman hias, pecinta anggrek, tapi masih pemula seperti saya, sahabat. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. See you next time. Bye-bye.